Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul, yakni Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Dan tidak lupa pula kepada para asatid wal asatidah yang ada di naungan Pondok Pesantren Nahdlatul yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takdim terhadap beliau semua. Dan tidak lupa pula kepada para teman-teman dan adik kelas yang ada di naungan Pondok Pesantren Nahdlatul yang senasib seperjuangan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan sehat sekarang dan bahagia. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Langsung saja berdirinya saya di sini ingin berbicara tentang solat adalah yang agama. Apakah ada yang tahu pada hadir dan hadirat apa yang dimaksud solat? Solat ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah solat secara bahasa adalah doa, dan yang kedua adalah solat secara istilah adalah perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada sebuah cerita, ada seorang cerita yang terkait dengan solat. Dalam kehidupan hari-hari saya mengambil dari seekor hewan. Seekor hewan adalah seekor sapi, kambing, ayam, anjing maupun babi. Seorang sapi pun berkata, "Ya Allah, betul badan saya besar, daging saya banyak, susu saya berguna bagi orang-orang, dan saya lebih mulia daripada kambing." Kambing pun berkata, "Ya Allah, betul badan saya kecil, daging saya sedikit, tapi saya bisa berguna bagi umat manusia untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Setidaknya saya lebih mulia daripada ayam." Ayam pun berkata, "Ya Allah, betul badan saya kecil, daging saya sedikit daripada kambing, tapi saya bisa membangunkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Setidaknya saya lebih mulia daripada anjing." Anjing pun berkata, "Ya Allah, betul badan saya najis, daging saya haram, tapi setidaknya saya bisa untuk menjaga rumah-rumahnya orang dari kemalingan. Tapi setidaknya saya lebih mulia daripada babi." Babi pun berkata, "Ya Allah, betul badan saya najis, daging saya haram." Induk babi berzina dengan anak babi, anak babi pun berzina dengan induk babi. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan cerita-cerita yang hewan tersebut. Yang dimaksud cerita dari hewan yang kelima itu adalah seorang babi pun berzina dengan induk babi. Induk babi pun berzina dengan anak babi. Tapi kata-kata terakhir dari seorang babi pun berkata, "Tapi saya setidaknya lebih mulia daripada orang-orang yang tidak orang-orang yang meninggalkan solat tanpa sengaja. Na'udzubillah." Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dari cerita tadi itu kita sudah jelaskan seorang babi pun berzina dengan ibunya, tapi dia lebih mulia daripada orang-orang yang tidak meninggalkan solat.
Yang dimaksud itu para hadirin, kita kalau meninggalkan solat dengan sengaja, maka kita lebih buruk daripada babi. Apalagi sekarang kita ketempatan di bulan suci ini, bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan ini kita berlipat gandakan pahalanya. Yang awalnya 27 kita dilibatkan 2 kali lipat. Apakah kalian tidak mampu untuk melaksanakan solat 5 waktu? Di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan bagi umat manusia. Jadi para hadirin dan hadirat, kita dituntut untuk melaksanakan solat meskipun kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan tidak bisa berdiri, kita dibolehkan untuk solat duduk. Kita tidak bisa duduk, kita dibolehkan untuk solat tidur, dan seterusnya sampai dalam hati, sampai di titik kita nafas berhenti. Disitulah kita tidak bisa melakukan solat lagi. Oh, maka dari itu para hadirin dan hadirat, sepentingnya solat, kita harus wajib melakukan solat dan tidak boleh meninggalkan solat dengan sengaja. Karena kenapa? Kita sudah dijelaskan tadi para hadirin dan hadirat, kita tidak boleh meninggalkan solat dengan sengaja. Karena apa? Itu akan membuat kita mendapatkan dosa. Apalagi di bulan suci ini, kita sudah diberikan pahala sebanyak 2 kali lipat. Maka dari itu kita bersama-sama mendapatkan pahalanya dari bulan suci ini. Cukup sekian, dan saya ingin berkata kepada para hadirin ini, apakah pidato saya ini mempunyai kesalahan ataupun tidak? Maka dari itu saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Selebihnya saya tutup dan saya akhiri. Jika ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kata yang benar, maka itu dari Allah SWT. Cukup sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.